Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Tria Cayani. Di sini saya sebagai konselor. Nama saya Cantika Putri Wahyudi. Di sini saya sebagai klien. Kami di sini memakai teori Gestalt. Di sini kami membuat video untuk memenuhi nilai UAS yang telah diberikan oleh ketiga dosen kami yang bernama Bu Nindi, Bu Anissa, dan Pak Usul dalam mata kuliah psikologi konseling. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya. Silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Iya. Silakan. Baik, silakan diminum. Ya Ibu, terima kasih. Gimana tadi perjalanannya? Di sini? Perjalanannya lumayan ya Bu ya, menguras tenaga, macet tadi, hujan juga tadi sebentar ya, terus panas lagi ya. Oh, Gitu deh. perjuangan banget ya. Naik apa ke sini? Tadi saya kesini naik Gojek ya, karena saya mikirnya bakalan cepet, tapi ternyata ya udah ya. Gitu di Jakarta ya. Iya, Ibu. Rumahnya di mana emang? Jakarta Selatan Bu, di Kemang. Oh, berarti lumayan jauh ya kak ya. Oke. Langsung perkenalan dulu kali ya. Oh ya Ibu, nama saya Cantika Putri Wahyudi. Saya kuliah di Al-Azhar semester 5 Oh Ibu. ya, wah. Lagi pusing-pusing itu ya, Iya, banyak tugas ya. lagi Ya, skripsi. semangat. Itulah ya Bu ya. Iya. Oke, sayanya ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Indah Tria Cayani. Ya, kakak boleh panggil saya ibu, mbak atau kakak Indah gitu ya. Saya lulusan dari Universitas Al-Azhar Indonesia, sama juga kayak kakaknya. Dan saya mendapatkan gelar sarjana sosial ya. Saya juga sudah mendapat izin untuk membuka praktek ini. Sebelumnya apakah kakak sudah pernah melakukan konseling ini? Belum pernah Ibu, karena takut gitu ya. Takut kenapa? Ya takut aja, takut kayak ngerasa gimana gitu. Oh iya, mungkin ini ya, belum terbiasa. Oke, saya jelaskan aja nih ya. Iya. Proses konseling ini mulai dari jam berapa ya? 30 menitan lah sampai 40 menitan. Jadi kakak ini nggak perlu khawatir apa yang kakak cerita di sini nggak akan saya ceritakan lagi di luar. Jadi yaudah, hanya rahasia kita berdua. Jadi silakan kakak kalau ingin bercerita. Sebentar. Dari tadi saya lihat muka kakak agak sedikit muram gitu ya, kayak sedih atau gimana, mungkin ada yang diganjel di hati. Iya Ibu, saya merasa aneh dengan teman-teman saya ini. Kayak ini ya, saya tuh ngerasa kayak saya tuh dikucilkan gitu sama mereka. Iya, didiemin gitu. Anehnya hal bagaimana? Ya setiap saya nimbrung nih, ikut ngobrol gitu, mereka ngediemin saya, kayak saya tuh tidak dianggap gitu Ibu. Tidak dianggap. Sudah berapa lama hal itu terjadi kak? Sudah hampir lama ya Bu, kayak ada kayak tahun 2 tahunan gitu lah Ibu. Oh, udah lama. Tapi tadi dikucilkan juga ya? Tinggal dianggap. Dikucilkan gimana tuh? Kayak misalkan kerja kelompok atau apa, nggak dapat kelompok atau dalam hal apapun semua itu? Kalau itu mah ya saya dapat lah ya Bu ya. Cuman yang kalau misalkan lagi istirahat gitu ya, saya ikut nimbrung ke mereka gitu, ikut gabung. Tapi saya malah didiemin, kayak ya tidak dianggap aja deh gitu Bu. Kamu pernah berbuat salah pada mereka? Tidak, saya tidak pernah buat salah, saya selalu baik sama mereka. Walaupun saya sering minta tolong, tapi saya selalu ngasih imbalan gitu ke mereka. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu gitu? Mungkin mereka iri ya Ibu sama saya, karena saya kan anak tunggal kaya raya ya, jadi apapun yang saya mau itu saya selalu dapet gitu.
Apa sikap itu apa sikap itu baik menurut kamu yang kamu lakuin ini? Menurut saya baik Bu, saya kalau misalnya minta tolong saya selalu ngasih imbalan. Coba contohnya gimana pergiin sama saya cara kamu meminta bantuan kepada mereka. Kayak saya minta tolong buat fotokopi makalah saya, terus minta tolong apa sih namanya, bawain tas saya gitu. Seperti itu Bu. Tapi menurut saya mungkin teman-teman kamu merasa agak sedikit tertekan ya, mungkin karena kakaknya merasa kayak apapun itu bisa dibeli dengan uang. Mungkin menurut mereka kayak mereka itu direndahin gitu Kak. Tapi pas sebelumnya kakak sering begitu minta bawain tas di rumah, maksudnya di lingkungan rumah gitu. Di lingkungan rumah ya saya minta tolong kayak gitu. Terus ada yang protes Kak? Tidak ada. Tidak ya. Tapi gimana ya? Tapi menurut saya itu hal yang tidak baik Kak. Jadi menurut saya kalau misalkan kakak minta tolong tuh kayak minta bantuan nih, ada kayak lembut, bahasa tutur kata yang sopan. Mungkin dari kakaknya ada yang gak sopan, mungkin dari tutur bahasa kakak. Maksud Ibu? Kayak ada yang paksaan gitu, misalkan teman kakak tuh tidak mau gitu, terus sama kakak dipaksa gitu, kayak dengan omongan-omongan kasar kakak gitu yang kita tahu apa yang bisa membuat mereka kayak terpaksa gitu lah. Sikap yang mana yang selalu sikap mana yang menurut Ibu jelek gitu? Yang tadi saya jelaskan, yang mungkin minta tolongnya, minta bantuannya, yang mungkin teman-teman kamu ngerasa tertekan atau karena paksaan. Ada mungkin? Saya rasanya nggak ada ya Bu, soalnya saya juga setiap minta tolong ya saya selalu ngasih mereka imbalan juga. Menurut saya ya udah itu biasa aja. Tapi menurut saya mereka tuh agak tertekan ya, karena mungkin kakak ini merasa punya banyak uang, jadi apapun itu bisa, yang tadi kakak bilang bisa yang kalau saya mau bisa dapatkan semuanya. Mungkin mereka tuh hati kecil mereka itu kan nggak ada yang tahu ya, misalnya kakak itu mereka itu kayak kesel gitu, nggak mau terpaksa, tapi demi kayak duit kayak hayu, jadi gimana ya, jadi mungkin agak kalau misalkan di dalam bukan konteks itu agak tertekan kali ya, kayak agak benci gitu sama kakak atau gimana. Jadi menurut Ibu saya harus bagaimana? Menurut saya kamu harus berubah ya, jadi kayak sikap arogan kamu, sikap sombong kamu itu kalau bisa dihilangkan. Jadi kamu anggap aja semua sama rata, sama teman-teman kamu, gak ada yang membeda-bedakan, walaupun kamu dari anak orang kaya lah atau gimana lah, 7 turunan, kamu gak boleh kayak gitu. Kamu harus bisa mungkin merubah semuanya demi untuk apa ya, dapat teman lah ibaratnya gitu kan. Oh gitu ya Bu, ya udah Bu, nanti saya bakalan berubah deh. Jadi menurut saya kakak ini kalau bisa jangan apa ya, kalau selagi bisa sendiri gak boleh minta tolong orang lain. Kalau misalkan emang kepepet tuh menurut saya baru boleh. Terus tutur bahasanya juga yang bagus-bagus aja gitu, yang sopan gitu, jangan menyakiti hatinya. Oh jadi saya harus seperti itu ya Bu? Iya Kak, mungkin sebelumnya kakak ada omongan-omongan yang bikin mereka sakit hati apa gimana? Saya merasa tidak pernah ada ngomong bikin mereka sakit hati Bu. Tidak ada? Iya tidak ada, biasa aja gitu menurut saya. Gitu ya. Tapi kok mereka merasa kayak gitu ya? Saya tidak tahu Bu. Pokoknya nih,
pokoknya kakak apapun itu jangan selalu bawa-bawa apa ya, duit gitu, apa imbalan. Mungkin mereka mau menolong kakak secara ikhlas, dengan senang hati, karena mungkin kakak ngasih misal imbalan atau apa, mungkin mereka merasa dirinya kayak masa dibayar gitu, ngerti nggak kak saya maksud? Ya, jadi seperti itu kak. Itu yang jadi saya harus berubah lebih baik lagi gitu ibu. Iya, jadi kakaknya harus banyak-banyak berubah ya. Kakak harus ngelihat sebelum-sebelumnya nih, belajar dari kemarin lah, kayak oh jadi mereka ini kayak gini tuh karena saya gitu, maksudnya introspeksi diri gitu kan, sebelum kakak nyalahin orang lain atau apa gitu, kayak oh jadi saya begini saya mungkin terlalu sombong, terlalu keras kepala, atau terlalu merendahkan orang lain sehingga saya tidak punya teman gitu kan. Oke. Ya udah ibu, nanti saya bakalan berubah lebih baik lagi. Saya akan ubah sifat saya yang kalau minta tolong tuh selalu ngasih imbalan gitu. Kayak kapan kamu mau berubah? Mungkin dimulai besok kali ya bu ya. Gak mungkin sekarang juga kan bu. Tapi saya pikir kayak kakak nggak bisa pelan-pelan gitu, perlahan atau apa gitu. Emang kakak mau seperti ini terus? Kayak kakak sendirian apa selainnya punya teman deket apa tidak? Punya ibu, tapi di luar kota gitu. Iya, tapi di lingkup kampus ini ada teman nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kakak harus mempertimbangkan itu, kayak masa emang kakak mau maksudnya sendiri terus gitu? Apa kakak nggak butuh teman cerita atau apa? Saya butuh teman cerita ya bu, tapi ya itulah merekanya bu. Iya, berarti kakak harus banyak-banyak introspeksi diri ya. Nah, oke. Saya tanya lagi, kapan kamu akan berubah nih? Mungkin besok bu, kan sekarang nggak Iya. mungkin juga ya bu, kan udah pulang kuliah bu. Iya, sekarang ya. Oke. Saya tunggu ya. Saya akan melihat perkembangan kamu nih, sejauh mana kamu maksudnya benar-benar niat mau berubah nih ya. Saya tunggu besok. Kamu boleh kesini lagi Ya ibu. Siap. ya. Nah, ya udah, semoga kamu bisa menjadi yang lebih baik lagi ya. Ingat, kamu harus introspeksi diri nih, salah kamu di mana. Kamu mulai tersadar belum? Sudah ibu, saya sudah mulai tersadar. Gimana? Kesalahan kamu di mana? Kesalahan saya itu saya selalu minta tolong yang selalu ngasih imbalan. Minta tolongnya juga kayak begitu, kayak Sombong gitu. Sombong, angkuh, apa pakai duit dan duit gitu bu. Alhamdulillah ya, kamu sudah mulai tersadar. Oke, nanti mungkin besok atau kapan kamu bisa kesini lagi. Saya akan melihat perkembangan kamu gimana ya. Baik ibu, kalau gitu saya izin pamit ya bu Iya. ya. Udah mulai sore juga. Oh iya. Ya ibu, Iya. terima kasih Iya, ya makasih ibu sudah kesini. Semoga ini ya bisa cepat berubah ya. Assalamualaikum.